wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan selalu senantiasa kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan nikmat kita yang sangat banyak, dan mudah-mudahan sidaudan nah, itu termasuk nikmat Allah juga gitu kan, sehingga makanya Allah kemudian memperkenankan hamba-hambanya ketika hujan untuk berdoa, karena waktu itu adalah waktu yang mustajab. Mana mereka nek udane kemelontang ya. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita terkait dengan Dajjal, dan kita masih dalam pembahasan kandungan hadis yang pernah kita baca terkait dengan Dajjal. Kita sampai di poin yang ke-14. Di sini dikatakan oleh Syekh Salim bin Id Al-Hilali, hadis ini menunjukkan betapa cintanya para sahabat terhadap ilmu. Jadi para sahabat itu penasaran, terus tekok lagi, dijawab, tekok lagi gitu. Ini menunjukkan generasi Islam yang baik itu adalah mereka yang kemudian senang sama ilmu. Artinya kalau kita kemudian pengen menjadi generasi Islam yang baik juga, maka kita harus senang sama ilmu. Sekali lagi, ilmu ya, bukan cuma sekedar kumpul, tapi harus ada ilmunya. Makanya kalau sering mengingatkan itu, jadi gak cuma sekedar kumpul ya, tapi harus ada ilmunya. Dan inti ilmu dalam agama kita ya, Al-Quran kali hadis niku ya. Tapi kalau kemudian mau ngumpul kemudian gak ada ilmunya, maka itu juga kurang tepat ya. Dan mereka selalu bertanya kepada Rasulullah SAW tentang segala hal yang belum mereka ketahui dengan jelas. Ini yang kemudian Allah juga katakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kemudian dalam ayat yang lain dikatakan hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Bertanyalah pada ahli ilmu kalau kamu enggak tahu. Kemudian pada ayat yang lain Allah mengatakan apakah sama antara orang yang tahu dan orang yang enggak tahu gitu kan. Dan nanti orang-orang yang terjebak dalam kesyirikan itu adalah orang-orang yang dinas oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai as-sufaha. Jadi kalau ada jahil itu bodoh, sufaha itu ning dhuwure meneh gitu. Jadi luwih bodoh meneh gitu. Dan termasuk bentuk dari kesombongan adalah ketika seorang itu enggak tahu, dikasih tahu tapi enggak mau. Maka Nabi SAW pernah mengatakan la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi dzarratun minal kibr. Enggak masuk surga orang yang di hatinya ada sombong. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu sombong ya Rasul? Kata Nabi SAW, batorul haq wa ghamdun nas. Jadi dikei ngerti sing bener wegah, terus ngremehke wong liya. Maka hakikat kesombongan bukan jenengan pakai pakaian bagus, bukan jenengan pakai mobil bagus atau punya rumah bagus, bukan. Tapi sombong adalah ketika hadir jiwa kita itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Walaupun mungkin sebabnya karena pakaian bagus, karena kendaraan bagus atau mobil bagus. Oh kowe tau sing omahe gedhe kae to. Wah, itu kan sudah masuk sombong. Tapi kan intinya bukan rumahnya tapi ngeremehkan. Jadi ngeremehkan bisa sebabnya macam-macam gitu kan. Bisa sebabnya karena gelar, jabatan, titel gitu kan, atau mungkin kedudukan atau mungkin kekayaan gitu. Kemudian di sini dikatakan oleh beliau rahimahullah bahwasanya mereka penasaran untuk tahu dengan jelas, di samping mereka memang gigih dalam melakukan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Jadi orang yang berusaha melakukan ketaatan biasanya menjauhi kemaksiatan. Artinya kalau panjenengan bingung piye carane menjauhi kemaksiatan, maka lakukan banyak ketaatan. Dan termasuk bentuk ketaatan adalah menjalankan perintah agama. Kemudian setelahnya kita bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif seperti nuntut ilmu agama. Nek sekolah SMA maneh kok gelem to, Bu? Artinya ya umur-umur jenengan ya pengawasan, majelis ilmu, taklim gitu kan. Mosok kan SMP meneh gitu kan. Kok nak kemenyek meneh gitu kan. Hal ini terungkap ketika beliau memberitahu kepada mereka bahwa satu hari itu waktu sama seperti 1 tahun gitu. Jadi hari pertama pertemuan Dajjal dengan manusia itu seperti setahun. Jadi satu hari itu seperti 360 hari. Lama sekali. 360 hari. Berarti nek sak hari itu 24 jam loh, Bu. Itu berarti berapa menit ini? Dipengke piro itu? Dipengke 60. Berapa, Bu? Oke, malah oke. Menit. Jadi kan 1200
ditambah 2400, 1440 menit. Jadi kalkulator men. Jadi 360 hari itu 1440 menit. Berarti kalau sak menite itu berarti berapa hari kan gitu pertanyaannya. Sak menite adalah ini. Oh. Jadi 360 dibagi 1440. Sehari itu seperempat menit. Jadi seperempat menit di dunia waktu ketemu Dajjal itu kayak sehari. Seperempat menit itu nek dipengke swidak. Temune 15 detik, Bu. 15 detik itu sama dengan 1 hari. Jadi nek cara tek gitu kan, tek peng 15 gitu kan. Tapi ini teknya suwe gitu. Kok suwe menit, ora pindah-pindah. Artinya ketika di dunia aja Allah mungkin membuat seperti itulah, di akhirat tambah mungkin lagi membuat waktu itu jadi tambah lama. Di saat 15 detik itu 1 hari. 1 hari ini itu nanti nek ketemu Dajjal 15 detik. Dan 1 harinya Dajjal 360 hari kita, jadi setahun. Kemudian di sini dikatakan hal ini terungkap ketika beliau memberitahu bahwa 1 hari adalah 1 tahun. Mereka mengetahui bahwa hari yang dimaksud adalah 1 hari. Namun menurut mereka hari itu sangat panjang, sehingga tidak cukup untuk mengerjakan sholat 5 waktu seperti hari-hari biasanya. Ini menunjukkan bahwa keutamaan mereka melebihi keutamaan yang lain, bahkan orang-orang setelah mereka. Artinya mereka ini orang-orang yang kemudian pengen ngerti, terus pengen sinau, terus. Kemudian poin yang ke-15, hadis ini menunjukkan bahwa sholawat dan salam diberikan untuk semua nabi berdasarkan sabda Nabi SAW. Allah pun mengutus Isa bin Maryam alaihi salam. Jadi dalam hadis dikatakan alaihi salam dan nabi yang mengucapkan alaihi salam, sehingga semua nabi itu berhak untuk disolawati. Ning bunyi solawatnya yang diajarkan kalau nabi selain Nabi Muhammad SAW adalah alaihi salam. Bahkan nanti ada beberapa ulama yang mengajarkan kepada malaikat pun juga alaihi salam. Ning jangan kemudian diberikan kepada Habib, nggak boleh. Atau diberikan kepada ulama-ulama tertentu nggak boleh, gitu. Kemudian yang ke-16, penegasan turunnya Al-Masih Isa bin Maryam alaihi salam dan beberapa riwayat tentangnya secara mutawatir. Artinya yang baru kita baca ini satu dalil, dan dalil ini ada penguatnya yang lain bahwasanya Isa Al-Masih itu benar-benar akan turun. Makanya gini, ketika kita mau mengimani sesuatu yang kita belum lihat, jenengan bisa nyocoknya apa yang sudah terjadi sekarang. Makanya ketika Nabi SAW mengatakan banyaknya laki-laki yang menyerupai perempuan, ya sekarang banyak. Banyaknya anak yang memperbudak orang tuanya, khususnya ibunya, sekarang ya banyak. Banyaknya pembunuhan, sekarang ya banyak. Banyaknya perzinahan, sekarang ya banyak. Banyaknya khamar diminum dengan berbagai macam namanya. Jadi namanya enggak khamar gitu. Mungkin enek botol jenenge khamar, mungkin wong Islam enggak gelem ngombe gitu. Tapi jenenge topi miring, jenenge macam-macam gitu kan. Malah sing ten Indomaret niku jenenge bintang, ngoten-ngoten niku to. Terus nomor Bu. Rapal Mas. Nah, karena jenenge aneh-aneh niku gitu kan, makanya terus do dituku gitu kan. Malah jenenge sok jeneng-jeneng napa luar gitu kan, vodka segala macam gitu. Ketok keren gitu kan. Sematan ugi rokok, iklan rokok napa enten wong rokok pas nggon iklan niku lho. Bareng rokok terus mati gitu mboten enten. Rata-rata iklan rokok ini kan wonge mencolot saka pesawat, numpak motor trail, munggah gunung napa panjat tebing ngoten niku to. Padahal wong kokean rokok niku bengek. Ra mungkin iso ngoten niku. Nek cobi karo jenenge sing rokok kono. Ya Mas, kaya nggon iklan lho Mas. Mumbulo ning gunung kae terus medhuka nganggo tali sing dawa nih. Kelak jawabane, pokoke pengen kelangan aku. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita mencocokkan sabda Nabi SAW tentang fenomena hari ini yang terjadi sangat banyak itu, maka nek semua itu terjadi, maka ya aku yakin soal Isa bin Maryam ini ya jelas akan datang. Wis genah niku. Apalagi yang kita lihat hari ini sudah benar-benar mengarah ke sana. Bagaimana
orang-orang orang-orang Nasoro itu kita kasih tahu, iki lho dalile gak ono, iki lho pemahamanmu salah, ngeyel pol. Sampai ketika ada seorang ustadz mengatakan kisah penyalipan Yesus itu enggak ada. Enten seorang pendeta yang doktor pendetane niku. Dia ngomong, "Wis ngene wae. Kowe ngomong ra enek kan mergo maca Quran to. Aku ngomong enek mergo maca Alkitab. Wis ngene wae. Tutupan Quranmu tak tutup Alkitabku." Nah, kita buka sejarah. Mesti enek gitu. Loh jelas enek. Kenapa? Karena Allah sudah mengatakan wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subbihalahu. Dia enggak pernah kalian bunuh, dia enggak pernah kalian salib, tapi kami serupakan. Berarti proses penyalipan niku nggih enek. Terus yang disalib ya padha rupane wong diserupakan. Artinya kalau ngomong ke sejarah lah, manusia kan melihat apa yang terlihat. Nah, dilihatlah seseorang laki-laki yang disalib mukanya kayak Isa Al-Masih. Ya itulah yang ditulis dalam sejarah. Loh iya gitu kan. Makanya ini main keimanan di sini gitu loh. Main keimanan. Nah, keimanan yang benar adalah kita mengimani Quran. Quran mengatakan ada proses penyalipan. Ning sing disalib dudu DE gitu loh. Bahkan dia enggak pernah kamu bunuh, enggak pernah kamu salib, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti akan turun lagi benar gitu. Gitu, nggih. Jadi ini mau udah mainnya keimanan, tapi nek kon nutup Quran, kon nutup Alkitab, terus kon buka buku sejarah, sejarah pasti mengatakan proses itu ada gitu. Enggak mungkin enggak ada gitu kan. Ngomong orang waktu itu ya dia nggak tahu iki asli apa palsu gitu loh. Ngoten, wong sakniki nek sing ngaku nabi wae tetep enek sing melu-melu gitu kan. Sing ngetutke gitu kan. Artinya orang yang jelas-jelas dari silsilahnya aja wis ora masuk. Nah, hampir semua nabi itu kan Bani Israel. Setelahnya kemudian orang Arab. Enek wong Jawa gitu kan ngaku nabi jenenge Tugimin gitu kan. Nah, kan aneh. Nek namine Muhammad kan enak, Allahumma sholli ala Muhammad kan enak. Nek Tugimin piye? Allahumma sholli ala Tugimin kan enak gitu kan. Nah, maka orang-orang yang seperti itu tuh orang-orang yang terlalu memaksakan itu aja ada. Nah, maka ketika waktu itu benar-benar ada dan dinyatakan itu adalah dia yang disalib, ya wes, karena emang mereka melihat dengan matanya gitu. Tapi iman kita justru menunjukkan kitab yang kita imani enggak menyatakan demikian. Makanya Nabi kemudian memperjelas, nek dia akan turun lagi. Turun lagi bukan untuk membela umat yang katanya umatnya, tapi justru akan mengingkari mereka gitu. Nanti mungkin mudah-mudahan ada ketemu gitu kan. Itu disebutkan bahwasanya dia untuk datang untuk mematahkan salib-salib dan bahkan membunuh babi-babi gitu. Sehingga itu sebuah statement yang keras bahwasanya apa yang diimani oleh umatnya hari ini itu tidak seperti yang diharapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hadis ini yang pernah kita baca disebutkan bahwasanya tugasnya salah satunya adalah membunuh Dajjal. Jadi di hadis itu kan enggak disebut soal mematahkan salib, soal membunuh babi, itu di hadis yang lain. Tapi di sini tugasnya adalah membunuh Dajjal. Dan Dajjal berdasarkan hadis itu hanya akan mati di tangan Isa Al-Masih. Sehingga ketika kita kembali kepada proses keberadaan Dajjal, dia akan diikuti oleh orang-orang Yahudi. Maka kalau hari ini wong Yahudi niku gampangane idap-idapke apa kuwi? Idap-idap wis pokoke berlebihan, dia sudah kejam sedemikian rupa, ya sudah sepantasnya. Kenapa? Karena hakikatnya mereka menunggu Dajjal. Dan Dajjal datang akan memimpin mereka dan mereka akan ngikut. Begitu ngikut, Dajjal akan diselesaikan oleh Isa. Disitulah puncak kehancuran orang Yahudi. Lah kenapa kok bangsa Palestina itu harus dianiaya sedemikian rupa dan kita melihat tanpa bisa gimana-gimana? Itu sudah sunatullah. Dan dalam hal ini, sebagaimana kita melihat para nabi hampir semuanya itu dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada satupun di antara umat Islam kecuali mereka yang hatinya atau imannya rusak. Itu yang mengatakan kalau para nabi itu dicoba oleh Allah karena banyak dosa, enggak ada. Enggak akan ada yang mau atau berani mengatakan itu kecuali orang-orang yang hatinya udah kacau balau gitu kan. Maka ketika hatinya masih lurus, kita akan meyakini para nabi itu dicoba bukan karena dosa, tapi karena Allah mencintai mereka. Dan tanda cinta Allah kepada hambanya adalah ibtalahu, dikasih cobaan. Nah oleh karena itu maka ketika kita membandingkan bangsa Palestina dengan semua bangsa di muka bumi, insya Allah gitu kan,
insya Allah Allah itu mencintai mereka sehingga Allah memberikan cobaan sedemikian rupa. Dan jenengan lihat tuh orang Palestina dicoba kaya ngono ora enek sing murtad iki kan. Beda kayak kita kadang dicoba ranti beras ning sentong kadang pilih melipir ganti agama. Mergo tanggane sebelah omah ngekeki sego, beras karo Indomie karo ndok gitu. Nah, ini kan bener-bener kita itu nggak mungkin nek dicoba kayak gitu bisa bertahan itu susah gitu. Mama pun iya itu cuma sedikit di antara kita. Tapi mereka begitu bom datang diar gitu kan. Ya Allah. Bengok-bengok njaluk tulung kepada Allah gitu. Karena dia sudah merasa njaluk tulung kepada manusia sudah susah gitu. Dia sudah minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak kehancuran Yahudi itu nanti gitu. Dan itu pasti terjadi. Mau tinggal nunggu waktu aja gitu. Kemudian yang ke-18 keterangan tentang kehebatan Ya'juj Ma'juj. Juga bencana yang ditimbulkan keduanya akan memenuhi bumi dan kehadirannya termasuk di antara tanda kiamat. Dan jenengan kalau masih ingat begitu Nabi Isa dan kaum muslimin sudah bisa menyelesaikan Dajjal dan orang-orang Yahudi, maka Nabi Isa dan orang-orang Islam pada waktu itu disuruh napa? Disuruh napa, Bu? Iki mikir jane dandani kok lali.